Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kita di sini akan sedikit membahas tentang motem. Apa itu motem? Ngobrol bersama. Nah, tema yang akan diobrolin kita hari ini itu yaitu tentang Indonesia sebagai negara hukum. Nah, Sebelum melanjutkan ke sesi motem kita yaitu sebagai Indonesia sebagai negara hukum, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama, nama saya sendiri Ilham Maulana Sani, bisa dipanggil Ilham, dan seterusnya. Oke, nama saya Siti Nurasia. Di samping saya, Halo, saya Rusbaika. Dan saya Riki Ilham. halo, nama aku Sri. Mungkin karena kita juga udah penasaran ya mengenai pendapat teman-teman yang di sini itu mengenai Indonesia sebagai negara hukum ini tuh bagaimana. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih, yaitu tentang pandangan teman-teman yang di sini itu tentang negara hukum itu seperti apa. Mungkin boleh pertama dijawab oleh Teh Siti Nurasia dulu. Bagaimana sih negara hukum itu menurut Teh Nurasia sendiri? oke, menurut saya negara hukum adalah negara yang menegakkan keadilan, negara yang menegakkan hak asasi manusia, negara yang mempunyai sistem pemerintahan, negara yang berdasarkan undang-undang. Nah, hukum itu sendiri bagaimana? Hukum terbagi menjadi 3 teori. Pertama, teori teokrasi. Yang kedua, teori keadilan rakyat atau kedaulatan rakyat. Maaf, saya salah. Yang ketiga, teori kedaulatan hukum. Nah, teori teokrasi ini ialah teori yang percaya bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Kekuasaan berasal dari Tuhan dan pemerintahan yang menjalankannya. Yang kedua ada kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dan yang ketiga ada teori kedaulatan hukum yang dimana pemerintah, rakyat, dan seluruh yang ada di negaranya itu mematuhi hukum dan mentaati hukum. Seperti itu guys. Untuk lebih jelasnya nih, teman-teman kita lagi akan menambahkan nih, gak cuma yang tadi ya Teh Sri. Oke, selanjutnya bisa dikembalikan oleh Teh Sri. Berarti menurut Teh Sitok ini ya, saya singkat aja panggilannya ya. Menurut Teh Sitok ini negara hukum itu negara yang mempunyai tatanan hukum dan si sumber kedaulatan rakyatnya itu kembali kepada hukum ya. Nah, mungkin menurut Teh Ucu nih, Teh Ucu gimana kalau negara hukum itu menurut Teh Ucu sendiri? Sebagaimana yang sudah dijelaskan sama Teh Sri dan Teh Sito, mungkin negara hukum itu adalah negara yang mengatur ya, yang mengatur seluruh kehidupan masyarakatnya agar terciptanya masyarakat aman dan tertib. Iya begitu. Jadi ya intinya negara hukum itu menciptakan masyarakatnya Aman. aman dan tertib. Jadi selanjutnya dari Kak ada tambahan atau Mungkin menurut saya itu pandangan tentang negara hukum di Indonesia khususnya. Mungkin lebih tepatnya untuk menegakkan, mengatur, dan untuk menjunjung kehidupan di masyarakat supaya terciptanya kedamaian dan tidak ada hal yang bisa disebut kriminalitas di dalam masyarakat. jadi intinya sama aja dengan ya supaya untuk membuat negara ini aman. Ya, selanjutnya
terdapat tatanan hukum yang dimana hukum tersebut itu berguna sebagai apa disebutnya, sebagai penertib mungkin ya, penertib dan pengaman bagi keberjalanan sebuah negara itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya boleh Kang Ilham Sadi dibacakan untuk Jadi untuk pertanyaan selanjutnya mengenai Indonesia. Mengapa Indonesia ini disebut sebagai negara hukum? Dan bagaimana cara penegakan hukum tersebut? Mungkin untuk Kang Regi. Kalau menurut saya pasti mengapa disebut negara hukum khususnya di Indonesia, karena terdapatnya undang-undang, ada hak asasi manusia yang segala banyaknya itu atau sedikit banyaknya itu mengatur. Itu sebabnya mengapa Indonesia disebut negara hukum. Jadi mengacu kepada hak asasi manusia, hak Ya, dan undang-undang bisa dijadikan undang-undang. Jadi Indonesia bisa disebut negara hukum. Selanjutnya, boleh dari Tenju mungkin. Baik, mengapa Indonesia disebut negara hukum? Sebagaimana yang tadi Kang Nadi sampaikan, terdapat dalam undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum juga mempunyai ciri-cirinya. Salah satunya yaitu berlandaskan Pancasila, kemudian kehakiman yang bebas. Jadi dari ciri-ciri tersebut, mengapa tidak gitu Indonesia disebut sebagai negara hukum? Dan hampir di dunia ini, hampir seluruh negara di dunia ini juga negara hukum. Begitu. Jadi mungkin menurut dari pernyataan dari Tenju dan juga Kang Regi ini, negara Indonesia disebut negara hukum ini karena satu, mempunyai undang-undang yang dimana undang-undang ini itu merupakan komponen hukumnya gitu. Jadi kalau disebut sebagai panduan hukumnya itu ada semuanya di dalam undang-undang gitu ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya dari Teh Siti Nurasia ini gimana nih? Kenapa Indonesia bisa masuk dalam kategori negara hukum? Oke. Nah, tadi ya guys, Ucu menjelaskan bahwa di dalam undang-undang terdapat Indonesia sebagai negara hukum. Nah, lebih jelasnya itu di mana sih? Itu terdapat di Undang-Undang 1945 ayat 1 poin ketiga. Di situ, oh salah, maaf guys, ayat pasal 1 ayat ketiga. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya Indonesia mempunyai ciri menjunjung hak asasi manusia. Indonesia, apalagi tadi Ucu? Satu lagi, Kehakiman yang bebas. kehakiman yang bebas. Nah, kehakiman yang bebas ini bagaimana guys? Jadi di Indonesia itu terdapat sistem peradilan. Peradilan apa aja guys? Tahu? Peradilan agama. Peradilan agama, peradilan Militer. negeri, peradilan tata usaha, peradilan militer. Nah, apalah? Satu lagi? Sudah? Oh, kayaknya udah ya. Kalau misalkan ada yang kurang bisa ditambahkan oleh kalian. Tulis di komentar. Nah, kalau tadi kehakiman yang bebas itu bagaimana? Kehakiman yang bebas ini, nah, kita sebut saja sebagai peradilan lah, gitu ya, lembaganya. Peradilan kekuasaan yang bebas atau tidak ada pengaruh dari kekuasaan yang lainnya. Artinya, peradilan di Indonesia itu berdiri atau tegak sendiri tanpa ada pengaruhnya pemerintah, tanpa ada pengaruhnya yang lain sebagainya. Nah, makanya itu peradilan atau hukum itu tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, karena sejatinya kalau sudah menjadi dasar undang-undang itu harus ditaati. Dan peradilan itu adalah lembaga untuk menegakkan keadilan. Apakah peradilan? Bukan sih. Kalau misalkan penegakan hukumnya bisa di kepolisian, terus juga apalagi penegakan hukum, lembaga pemasyarakatan, advokasi.
adalah penegak-penegak hukum. Nah, mungkin itu yang bisa kita tambahkan dari Memang sangat jelas dan rinci sekali ya ini penjelasan dari Teh Siti Nur Asia. Lalu dengan adanya para penegak hukum tadi, apakah statement yang mengatakan Indonesia sebagai negara hukum ini sudah terlaksana? Mungkin dari Teh Siti Nur Asia dulu bisa? Mengenai statement, bukan statement sih sebenarnya, tapi memang sudah jelas pernyataan sudah jelas bahwasanya Indonesia negara hukum, jelas dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 Indonesia sebagai negara hukum. Buktinya apa? Buktinya Indonesia terdapat sistem peradilan, sistem yang memang mengatur para penegak hukum. Kemudian apalagi Indonesia mempunyai trias politika. Nah, itu merupakan ciri daripada negara hukum. Trias politika ini apa? Ada yang pertama apa guys? Ada yudikatif, itu dari awal dulu. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kemudian apalagi yang menjadi Indonesia sebagai negara hukum? Apakah sudah terlaksana? Secara peraturan jelas sudah terlaksana. Dengan adanya undang-undang yang mengatur seperti hukum kitab undang-undang hukum pidana yang membahas tentang perilaku masyarakat yang melanggar ataupun melakukan kesalahan yang membuat orang lain rugi, itu kan biasanya diatur dalam tindak pidana umum ya. Biasanya mengacu pada misalkan pembunuhan, perampokan, perilaku lah istilahnya, merugikan orang lain, berdampak pada orang lain. Yang kedua, pidana kitab undang-undang perdata. Kalau perdata ini lebih ke perorangan, individual, bisa membahas tentang tanah, wakaf. Kalau misalkan perdata dalam Islam, gitu. Misalkan apalagi selain wakaf, waris, terus tentang sengketa dan lain sebagainya, sama seperti tata usaha negara, membahas tentang sengketa. Terus apalagi tadi peradilan militer. Nah, ini tentang pelanggaran di militer seperti itu yang mungkin bisa ditambahkan. Nah, nanti dulu aku sedikit lagi ya. Kalau misalkan pelaksananya mungkin dalam penerapannya sudah jelas. Masih banyak yang melanggar aturan, padahal jelas-jelas hukum mengatur. Kenapa masyarakat masih melaksanakan, masih melanggar? Nah, itu yang patut dipertanyakan. Apakah masyarakat yang tidak tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu salah, bisa merugikan orang lain, atau tidak tahu bahwasanya ada pertanggungjawaban ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif? Contoh misalkan merampok. Mereka tahu misalkan bahwasanya merampok itu tidak boleh merugikan orang lain, betul tidak? Ya, betul. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Masih banyak yang melanggar gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau Jadi mungkin ya disimpulkannya sudah terlaksana, apalagi memang melihat dengan kemarin akhir 2022 itu kita sudah memiliki produk kitab undang-undang hukum sendiri gitu ya. Iya. Kan memang selama ini yang dipakai itu masih terjemahan dari KUHP milik Belanda gitu. Mungkin dari keadaan yang lagi ini ada yang mau disampaikan lagi perihal ini terlaksananya Indonesia sebagai negara. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya yang dijelaskan oleh Sito dan Tesri. Tetapi bukti sederhananya gitu dari terlaksananya hukum di Indonesia itu adalah salah satunya lapas itu terisi. Kemudian TV masih memberitakan tentang kasus-kasus. Kemudian persidangan di pengadilan juga masih terlaksana. Itu salah satu bukti dari terlaksananya hukum di Indonesia. Walaupun banyak itu pandangan negatif terhadap masyarakat, terhadap hukum Indonesia,
salah satunya itu hukum mengkerucut dan bukan mengkerucut, tumpul ke atas gitu. Itu bisa menjadi PR kita sebagai generasi penerus. Sudah menjadi rahasia. Tumpul ke bawah. Oh, ke atas. Oh, ke bawah. Bawah ke atas. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi bisa seperti ini. Jadi itu ya mengenai pembahasan kita mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Mungkin ada tambahan lain dari Tesri sebelum kita tutup. Pembahasan mengenai Indonesia negara hukum ini sangat luas ya. Jadi kita tidak bisa menyempatkan waktu yang sesingkat ini untuk menjelaskan secara terperinci. Mungkin dari Tesri. Mungkin dari aku juga sih nggak ada tambahan karena memang jika berbicara mengenai masalah hukum ataupun Indonesia sebagai negara hukum itu kan memang cakupannya sangat luas, dan untuk hari ini mungkin yang diobrolin kita itu, yang menjadi obrolan kita itu hanya sebatas itu saja, hanya sebatas pandangan-pandangan ataupun lainnya. Mungkin dicukupkan saja untuk untuk pertemuan kali ini. Semoga saja nanti ke pertemuannya selanjutnya kita bisa mengobrol lagi itu masalah ini, tentu saja dengan cakupan yang lebih luas. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya maaf. Sebelum kita tutup, kita tangannya buat saya sebagai moderator dan Tesri mengundurkan diri, pamit dari acara konten ini. Jadi itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.